Oke, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Bapak Muhammad Ilham Ar-Razak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu teks prosedur kompleks. Jadi, kemarin kalian pasti sudah membaca baik lewat buku paket ataupun dari internet mengenai apa sih teks prosedur kompleks itu, dan mungkin kalian juga sudah pernah belajar mengenai teks prosedur di SMP. Nah, langsung saja mengenai materi teks prosedur kompleks. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih prosedur itu dan apa sih kompleks itu? Bisa menjawab? Oke, benar. Jadi prosedur itu bisa diartikan petunjuk atau tahapan-tahapan, dan kompleks bisa diartikan menyeluruh atau lebih lengkap, seperti itu. Jadi apa sih yang dinamakan teks prosedur kompleks itu, Pak? Nah, yang namanya teks berarti bacaan yang berisi petunjuk atau tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan secara berurutan. Ya, sekali lagi saya ulangi, teks prosedur kompleks adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan secara berurutan. Nah, harus urut seperti itu. Kemudian petunjuk yang dimaksud di sini bagaimana, Pak? Tahapan-tahapan yang di sini apa, Pak, maksudnya, Pak? Nah, jadi petunjuknya ini maksudnya adalah berisi sesuatu yang penting yang menunjukkan sesuatu itu harus dilakukan. Maksudnya bagaimana? Nah, petunjuk ini dapat diartikan yang pertama, petunjuk melakukan sesuatu. Nah, petunjuk melakukan sesuatu contohnya petunjuk penanganan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, contohnya seperti itu. Atau petunjuk penggunaan sesuatu, cara mengoperasikan handphone, cara mengoperasikan mesin cuci, atau petunjuk membuat sesuatu. Nah, kalau petunjuk membuat sesuatu ini biasanya di jurusan kalian, misalkan kalian boga, kalian TKJ, kalian perhotelan, pasti untuk praktek pasti kalian ada SOP-nya sendiri atau prosedurnya terlebih dahulu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan atau petunjuk untuk melakukan segala sesuatu itu tadi, itu namanya prosedur kompleks. Nah, lanjut ke struktur. Nah, struktur teks itu kemarin pasti kalian ada yang membuat, mungkin ada 3, ada 5, ada 4. Nah, sekarang kita bahas apa saja sih struktur dari teks prosedur kompleks. Nah, di pembahasan kali ini ada 4 struktur dari teks prosedur kompleks. Silakan dicatat atau dicocokkan dengan yang kemarin sudah kalian kerjakan. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini maksud yang ingin kita capai dari suatu hal atau bisa dikatakan manfaat. Jadi ketika kita membuat teks prosedur itu pasti apa sih yang ingin kita capai, apa sih yang ingin kita sharingkan, manfaatnya apa. Misalkan kita ingin membuat SIM, manfaatnya SIM apa saja, apa yang ingin kita capai, di situ disampaikan di paragraf pertama, yaitu tujuan. Selain itu ada judul di awal. Yang kita bahas ke struktur yang inti saja, yaitu tujuan. Yang pertama wajib ada. Yang kedua ada alat dan bahan atau material. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan. Nah, biasanya tidak semuanya itu membutuhkan alat dan bahan. Ada yang membutuhkan, ada yang tidak. Alat dan bahan mungkin diperlukan ketika kalian sesuai dengan jurusan tadi, misalkan cara merakit komputer, cara membuat pancake, cara make up ke kondangan, tentunya pasti membutuhkan alat dan bahan seperti itu. Tapi ada beberapa yang mungkin tidak membutuhkan bahan atau alat di prosedur yang dijelaskan. Jadi sifatnya alat dan bahan ini sunnah. Kemudian ada yang struktur yang ketiga, yaitu langkah pengerjaan. Ini wajib. Jadi berisi tahapan dalam melakukan sesuatu secara urut. Nah, teks prosedur ini selalu urut. Yang kita namakan kompleks ini harus urut. Karena apa? Ya, kalau tidak urut berarti tidak bisa dikatakan kompleks. Ya, kalau tidak urut bisa dinamakan protokol.
seperti itu. Jadi dan teks prosedur kompleks itu biasanya lebih dari 6 langkah. Kalau di bawah dari itu biasanya dinamakan teks prosedur sederhana. Ya. Jadi ingat-ingat langkah pengerjaannya itu lebih dari 5 atau 6 langkah, kemudian dan harus berurutan ketika melakukan pengerjaan itu tadi. Dan yang keempat strukturnya adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan atau sesuatu yang perlu diperhatikan. Misalkan kalian tadi membuat pancake, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Mungkin tepungnya harus grade-nya bagaimana, telurnya yang diperlukan harus bagaimana, dan seterusnya. Jadi taruh di penutup, mungkin disajikan enaknya itu pas kapan, dan seterusnya. Jadi ada 4 struktur dari teks prosedur kompleks. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada alat dan bahan, ketiga ada langkah pengerjaan, dan yang keempat ada penutup. Silahkan dicocokkan, semuanya ada 4 ini saja, ingat-ingat ya. Sampai sini paham ya? Jadi strukturnya ada 4. Kemudian lanjut, kaidah bahasa. Nah, kita membahas tentang teks prosedur, pasti ada bahasa yang digunakan, sama seperti teks-teks pada umumnya. Teks prosedur kompleks ini sendiri pun juga mempunyai ciri bahasa atau kaidah bahasa yang digunakan dalam penyusunan teks prosedur. Nah, yang pertama yaitu imperatif. Apa sih Pak imperatif itu? Imperatif adalah kalimat perintah. Nah, kadangkala ketika kita membuat teks prosedur kompleks, itu di awal kalimat pasti ada kalimat perintah. Contoh, tuangkan, campurlah, masukkan, aduklah, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalimat yang menunjukkan kalau kalian itu memerintah atau menyuruh. Kemudian yang kedua ada konjungsi temporal. Apa sih Pak konjungsi temporal itu? Ya, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan suatu kegiatan atau waktu, seperti kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi konjungsi yang digunakan juga konjungsi yang menyatakan waktu, urutan waktu secara kronologis. Ya, kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan yang ketiga ada kata verba. Jadi ciri yang ketiga kaidah bahasanya ketika ada kata kerja, yaitu kata kerja material ataupun kata kerja tingkah laku. Ya, ingat-ingat untuk kaidah bahasa teks prosedur kompleks itu hanya 3 saja yang perlu kalian ketahui. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif atau kata perintah, kemudian ada konjungsi temporal, dan yang ketiga ada kata verba atau kata kerja. Nah, kata kerja ini dibagi menjadi ada kata kerja material dan kata kerja tingkah laku. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi setelah struktur, setelah itu ada kaidah bahasa. Lanjut. Nah, ada berapa macam sih jenis-jenis teks prosedur itu? Nah, kemarin kan kalian sudah saya suruh mencari apa bedanya teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks. Jadi kalau di pembahasan kali ini jenis-jenis prosedur itu ada 3. Silahkan diingat-ingat, ada prosedur sederhana, ada prosedur kompleks, dan ada prosedur protokol. Bedanya apa Pak? Nah, ini bedanya yaitu teks prosedur sederhana itu teks yang hanya berisi 2-3 langkah-langkah saja. Misalnya, cara pengoperasian setrika. Kalian tinggal tahu setrika, tancapkan, tinggal menyetrika, sudah selesai. Cara menyalakan lampu, cara menyalakan blender, itu sederhana sekali, hanya 2-3 tahapan sudah selesai. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks. Kompleks di sini yaitu teks yang berisi dari banyak langkah. Saya jelaskan di awal tadi, lebih mungkin dari 5 atau sampai 6 langkah. Dan tahapannya itu harus urut. Contohnya prosedur pembuatan SIM. Pasti kalian urut mulai dari tes kesehatan, psikolog, kemudian ada antrian pas foto, dan seterusnya pembayaran sampai selesai. Atau proses pembuatan paspor dan seterusnya. Jadi lebih dari 5 langkah kemudian dan harus berurutan.
Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Ini yang saya maksud tadi. Teks prosedurnya langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Misalkan cara memasak mie instan. Kalian misalkan masak mie-nya dulu dengan airnya atau menuangkan bumbunya di piring dulu, sama-sama nanti jadinya kayak gini. Cara membuat kopi, kalian mau didihkan dulu airnya, kemudian baru digunting sasetnya, atau bagaimana digunting dulu sasetnya baru menggunakannya, sama saja, yang penting nanti jadilah kopi ataupun mie itu tadi. Jadi ada 3 jenis macam prosedur ya, jadi sederhana itu yang kurang dari 4 langkah, kemudian ada jenis prosedur kompleks yang kita pelajari saat ini, yaitu lebih kompleks, lebih menyeluruh, lebih lengkap, lebih dari 5 langkah dan harus berurutan. Dan yang ketiga ada protokol. Nah, protokol ini jenis prosedur yang bisa dibolak-balik urutannya tapi tujuannya tetap tercapai. Ingat-ingat hanya ada 3. Nah, mungkin untuk pertama saya jelaskan sampai sini dulu. Selanjutnya saya beri kalian tugas mengenai teks prosedur kompleks. Nah, tugasnya silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jadi siapkan sekarang buku tulis masing-masing, dibuka, kemudian ini petunjuknya. Yang pertama, buatlah satu teks prosedur kompleks sesuai dengan jurusan kalian. Misalkan kalian perhotelan, silakan membuat mengenai apa yang ada di perhotelan. Tata boga, silakan membuat teks prosedur yang mengenai tata boga. TKJ juga seperti itu, busana juga seperti itu, ataupun tata kecantikan. Yang penting mengenai jurusan kalian. Tulis bentuk paragraf dengan struktur lengkap dan sistematis. Ya, ingat-ingat struktur tadi ada 4, mulai dari tujuan, alat dan bahan, langkah pengerjaan, dan penutup. Semua harus ada. Ya, jadi silakan tujuannya kalian menulis teks prosedur itu untuk apa, manfaatnya untuk apa, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan apa aja, langkah pengerjaannya silakan dibuat yang pertama, yang kedua, selanjutnya, lalu dan seterusnya sampai nanti penutup. Silakan dibuat secara sistematis dan benar. Dan yang ketiga, tulis rapi, minimalisir penyingkatan kata, serta perhatikan ejaan dan tanda baca. Jadi kemarin sudah saya cek pengerjaan kalian di peta konsep itu banyak yang menyingkat kata. Ya, jangan dibiasakan untuk menyingkat kata. Ya, silakan ditulis sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, begitu saja. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan melalui Google Class di link masing-masing. Terima kasih ya. Begitu saja. Jika ada pertanyaan silakan langsung dijawab atau diberi di kolom komentar. Pertanyaannya mungkin di minggu depan akan saya bahas di hadapan kalian semua. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Untuk saat ini materinya hanya sampai struktur, kaidah bahasa, dan jenis-jenis teks prosedur kompleks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.